إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيما أحب إلى الله من هذا الأيام يعني أيام العشر. Al-Hadis. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ijtihad para ulama terkhusus dalam bidang hisab dan ru'yah, bahwa 1 Zulhijjah di tahun 1443 Hijriah ini bertepatan dengan waktu maghrib di hari kemarin, memasuki 1 Zulhijjah tanggal 29 Juni menjelang tanggal 30 Juni menjelang 1 Juli hari ini. Alhamdulillah, sedaya puji bagi Allah yang masih memberikan kita jatah usia masuk kepada bulan Zulhijjah, satu di antara bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diagungkan? Karena di bulan ini disyariatkannya ibadah haji dan umroh. Tidak bisa dilaksanakan haji pada bulan-bulan selain bulan Zulhijjah. Bulan ini adalah bulan agung. Kenapa bulan agung? Karena bulan ini adalah pelaksanaannya Idul Kurban. Tidak bisa dilaksanakan kurban udhiyah kecuali pada bulan Zulhijjah. Bulan ini adalah bulan agung. Kenapa? Karena di bulan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan saum di hari Arafah. Bahkan beliau mengatakan wasaumu yaumi Arafata, saum di bulan Zulhijjah pada tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, yukaffiru sanatain, tidak tanggung-tanggung, akan menghapus dosa 2 tahun, sanatan madiyatan, 1 tahun ke belakang, wasanatan mustaqbilatan, dan 1 tahun ke depan. Para ulama memaknai 1 tahun ke belakang adalah dosa-dosa yang kecil yang kita pernah perbuat akan diampuni oleh Allah. Adapun dosa itu bermacam-macam. Ada dosa yang diampuni oleh Allah dengan cara mengembalikan satu barang atau sejumlah uang ketika dosa tersebut berbentuk korupsi atau mencuri. Tidak bisa hanya bertaubat, apalagi hanya mengucapkan astagfirullah di akhir sholat, tapi barang yang kita curi masih ada di kita dan belum dikembalikan. Ada dosa yang harus kita meminta maaf kepada seseorang atau sekelompok orang, seperti dosa kita menyakiti hati kedua orang tua. Maka apalah arti tahajud kita, apalah arti ibadah kita selama kita belum meminta maaf kepada kedua orang tua. Maka dosa-dosa yang diampuni oleh saum Arafah tersebut adalah dosa-dosa yang kecil. Insya Allah pada bulan ini, karena sekarang adalah tanggal 1
Zulhijjah, maka kita melaksanakan saum Arafah di hari Sabtu depan, sepekan ke depan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan yang agung. Sampai dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamil amalis sholihi fima ahabbu ilallah." Tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai daripada apa yang dilaksanakan min hadzal ayyam, pada hari-hari ini. Rawi hadis menjelaskan yang dimaksud adalah yakni ayyamul asyar, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Setiap amalan itu dicintai oleh Allah, ikhwatul iman. Salat dicintai oleh Allah, saum dicintai oleh Allah. Pokoknya setiap amalan yang kita melaksanakan perintahnya, kita menjauhi larangannya, Allah pasti cinta. Apapun itu, salat, saum, zakat, thalabul ilmi dan lain sebagainya, Allah pasti cinta. Apapun maksiat yang kita tinggalkan, Allah pasti cinta. Tapi ini kata Rasul, ada amalan-amalan yang ahabbu. Bukan hanya Allah hubbun, cinta, tapi ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Yakni ketika kita melaksanakan amal soleh di 10 awal bulan Zulhijjah. Qalu, para sahabat penasaran, "Ya Rasulullah, walal jihada fi sabilillah." Ya Rasulullah, bukankah jihad itu yang paling Allah cintai? Qala, kata Nabi, walal jihada fi sabilillah. Bukan jihad fi sabilillah, tidak juga. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa maluhu thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya amalan yang dilaksanakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini hampir setaraf dengan jihad fisabilillah yang tidak kembali setelah mengorbankan jiwa dan raganya. Berbeda dengan seseorang yang berjihad tapi oleh Allah diselamatkan, dikembalikan kepada keluarganya. Ini adalah momentum, ikhwatul iman. Karena momentum itu penting. Seperti seorang ayah, kan sudah biasa dia memberikan uang jajan kepada anaknya. Setiap hari pun memberikan. Seorang istri memperhatikan suami setiap saat. Tapi ada momentum-momentum yang ketika kita berbuat baik akan begitu berkesan. Umpamanya beberapa hari ke belakang atau mungkin ada yang belum, di sekolah masing-masing putra-putri kita, anak-anak kita naik kelas. Ada yang lulus. Setiap hari anak kita dikasih uang jajan. Tapi saat momentum yang tepat, kita memberikan uang jajan lebih. Diberi keterangan, "Nak, ini hadiah dari bapakmu. Mohon maaf dengan segala kekurangan, hadiahnya kurang baik, tapi ini hadiah, engkau berhasil naik kelas." Padahal sekali lagi, ikhwatul iman, setiap hari juga kita memperhatikan sang anak. Tapi betapa berkesannya anak kita ketika diberi kebaikan dalam momentum-momentum yang bersejarah bagi mereka. Nah, inilah gambarannya, ikhwatul iman. Setiap hari kita berbuat baik, setiap hari kita beramal soleh, tapi ada momentum-momentum yang kata Rasul, ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Amalan-amalan yang dilaksanakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Apa saja amalan itu? Apa saja? Salat yang dilaksanakan Allah lebih cintai di 10 hari awal Dzulhijjah ini. Tahajud yang dilaksanakan Allah lebih cintai.
infak sedekah yang diamalkan Allah lebih cintai, ada nilai lebih. Nah, inilah ikhwatul iman yang jarang diketahui oleh umat Islam, bahwa selain kita berkurban, selain kita berhaji, ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, amalan apapun yang kita laksanakan ahabbu ilallah, Allah lebih mencintainya dibandingkan amalan-amalan yang dilaksanakan pada bulan atau hari-hari yang lain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita tahu bahwa di tahun ini terkhusus kurbani juga termasuk panitia dan umumnya umat Islam diuji oleh Allah dengan wabah yang menimpa hewan berkuku belah. Dalam hal ini sapi, kerbau, termasuk hewan-hewan lainnya, termasuk di situ domba, kambing dan lain sebagainya. Kita mengenal dengan istilah PMK, penyakit mulut dan kuku. Selain ikhtiar bumi, ikhwatul iman, ikhtiar bumi itu mengobati, berkonsultasi, kita mencari informasi dari sana dan sini bagaimana menanggulanginya. Kita jangan lupa terhadap ikhtiar langit. Kita tetap yakin bahwa wabah ini adalah tidak lepas dari takdir Allah. Dan yang kedua, selalu ada hikmah di balik setiap musibah. Maka bagaimana memadukan antara ikhtiar bumi dan ikhtiar langit, itulah yang menjadi keutuhan ikhtiar seorang muslim. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Sudah bukan waktunya kita berdiam diri. Kita terus berkoordinasi, baik panitia, kurbani, pemilik hewan kurban yang kita sudah kasih uang muka umpamanya, bahkan sudah kita lunasi. Kita terus benahi akadnya, kita terus benahi sigohnya. Pak, umpamanya, bagaimana kalau sapinya mati? Siapa yang menanggung? Maka dalam hal ini keputusan harus dibulatkan baik antara pemilik hewan, kurbani, dan panitia. Jangan sampai nanti ketika hari H ada pihak-pihak yang menzolim dan pihak-pihak yang terzolim. Namun terlepas dari semua itu, ikhwatul iman, janganlah kita lupa bahwa hakikatnya Allah menegaskan la yanalullahu luhumuha wala dima'uha. Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh darahnya, walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kalian. Ditakdirkan sampai Ahad 10 Dzulhijjah kita mampu menyembelih hewan kurban, bersujud syukurlah di tengah pandemi bagi hewan-hewan tersebut hari ini. Tapi ditakdirkan sampai waktunya hewan yang sudah kita lunasi mati seketika, tidak bisa dipaksakan, maka sungguh Allah mengetahui niat yang baik yang sudah kita tancapkan bersama-sama. Maka ikhwatul iman, para guru dan orang tua kita tidak bosan-bosan menasihati. Jangan suka mendahului takdir, tongsok miheulaan takdir. Apa maksudnya? Belum terbukti kita sudah mundur. Moal kurban teh keur usum PMK. Waktu masih berjalan nih, waktu iman. Ikhtiar masih bisa dilakukan. Maka mudah-mudahan
niat kita untuk berkurban tetap bulat, tetap ada, karena tidak ada jaminan tahun depan kita akan bertemu lagi dengan Idul Kurban. Bisa jadi tahun depan kitanya sudah tiada, atau bisa jadi tahun depan sapinya ada, kitanya yang kurang anggaran. Maka hari ini jika kita mampu, tetaplah berniat untuk berkurban. Tidak bisa berkurban, apa yang bisa kita laksanakan? Karena kita melihat dalam surat At-Taubah, inti dari kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita tidak bisa melaksanakan, apa yang bisa kita bantu? Yang paling minimal adalah kita mendoakan para kurbani, para panitia, untuk diberi kelancaran, kemudahan dalam pelaksanaan kurban tahun ini. Mudah-mudahan 10 hari pertama Zulhijjah ini, ikhwatul iman, kita meningkatkan berbagai amal soleh. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, ahabbu ilallah, kita gapai bersama di bulan Zulhijjah ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.